Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahagia, senang, dan tentunya saya senantiasa bersyukur setiap kali bisa kembali menyapa teman-teman semua dimanapun kalian berada. Baiklah teman-temanku semua, jumpa lagi bersama saya Wahyu tentunya di WI Channel. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya ingin ngajakin kalian untuk kembali di segmen WI Tutorial. Itu artinya kita akan kembali ngebahas cara membuat suatu hal. Hal apakah itu? Jadi teman-teman, seperti di awal video tadi, jadi di video kali ini kembali kita akan ngebahas tentang cara membuat gantungan kunci akrilik custom teman-teman. Nah, kali ini bentuknya bulat teman-teman, jadi sedikit berbeda dengan video sebelumnya, dimana pada video tersebut kita sempat bahas tentang cara membuat gantungan kunci akrilik custom dengan bentuk kotak atau persegi teman-teman. Nah, untuk kalian yang belum tonton videonya, kalian bisa tonton pada link di atas. Oke teman-teman, jadi seperti yang teman-teman lihat agak sedikit berbeda teman-teman. Ini ruang kerja saya yang sudah sedikit direnovasi. Jadi belakangan ini saya sedikit sibuk merenovasi ruangan, tentunya agar nyaman dalam bekerja. Nah, untuk teman-teman semua yang disibukkan dengan berbagai pekerjaannya, saya doakan semoga pekerjaannya lancar dan tentunya bisa menghasilkan limpahan rezeki berkah yang bisa digunakan untuk menafkahi keluarganya dan juga menjadikan teman-teman mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah bekerja dan menghasilkan rezeki berkah untuk keluarga tentunya. Oke teman-teman, jadi kita kembali ke topik pembahasannya teman-teman. Jadi gantungan kunci akrilik custom kali ini sama seperti yang kemarin, itu prinsipnya ya. Karena ini juga double side, itu artinya bisa dimasukkan dua gambar teman-teman. Jadi di satu sisi gambar yang satu dan di satu sisi yang lainnya lagi itu bisa dimasukkan gambar yang satunya lagi atau lainnya. Jadi belibet ngomongnya ya. Jadi tentunya bisa dua gambar bolak-balik seperti itulah intinya. Jadi teman-teman, kita akan langsung aja ke pembahasannya. Bagaimana cara membuatnya? Tentunya ikuti terus video kali ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai langkah-langkah lainnya, tentunya di sini kita harus siapin dulu ganci akrilik kosongan seperti ini teman-teman, yang siap dimasukin foto ya. Nah, untuk ganci akrilik kosongan seperti ini sendiri teman-teman bisa dapatkan di marketplace teman-teman. Itu banyak banget yang jual ya. Atau nanti akan saya sertakan link produk recommended untuk membeli ganci akrilik seperti ini teman-teman. Oke, dan selanjutnya teman-teman, untuk membuka tempat untuk memasukkan fotonya ini teman-teman, itu kita bisa menggunakan cutter teman-teman. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada bagian paling atas di sini teman-teman. Jadi kita bisa congkel seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita buka lagi di sisi sebelahnya. Jadi ganci akrilik ini double side insert paper teman-teman. Jadi kita bisa memasukkan dua foto di dalam gancinya. Oke, sorry teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi sudah kebuka teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk menentukan berapa ukuran gambar yang bisa dimasukkan di dalam ganci akrilik ini, kita harus menggunakan penggaris. Jadi kita ukur bagian penutupnya tadi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ukur.
Jadi ukurannya adalah, kalau kita lihat teman-teman, di sini ukurannya adalah 4 cm teman-teman. Jadi ukuran foto yang bisa kita masukkan di dalam ganci akrilik ini adalah 4 cm. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan desain gambarnya. Tentunya kita membutuhkan komputer atau laptop teman-teman ya. Dan saya akan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk membuat gambar yang akan kita masukkan di dalam ganci ini teman-teman. Oke, kita ke tahapan berikutnya. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di monitor dan selanjutnya kita akan buka aplikasi Adobe Photoshop. Oke teman-teman, jadi aplikasi Adobe Photoshop yang saya gunakan ini adalah versi Adobe Photoshop CC 2020. Nah, untuk praktek kali ini kalau teman-teman mau menggunakan versi yang lainnya atau versi Adobe Photoshop yang lainnya juga bisa tentunya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat lembar kerja baru. Klik File, kemudian klik New. Oke, kemudian kita buat satuannya menjadi cm terlebih dahulu teman-teman. Oke, sekarang kita isikan width-nya 5, kemudian height-nya juga 5. Kemudian resolution-nya 300 pixel inch. Kemudian color modenya RGB color dengan 16 bit. Kemudian klik create. Oke. Setelah lembar kerjanya jadi seperti ini teman-teman, selanjutnya kita akan buat lingkaran menggunakan ellipse tool. Oke. Nah, kita buat warnanya menjadi hitam teman-teman. Oke. Nah, untuk membuat lingkaran, posisikan kursor mouse-nya di sini, kemudian tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, kemudian klik tahan tarik seperti ini. Oke, lepaskan. Dan selanjutnya kita akan buat ukuran lingkaran ini menjadi 4 x 4 cm. Oke, jadi tekan Ctrl T pada keyboard. Kemudian aktifkan ikon rantainya teman-teman. Kalau belum aktif, misal posisinya seperti ini, aktifkan dulu ikon rantainya. Kemudian buat ukurannya menjadi 4 cm kali 4 cm ya. Oke, seperti itu teman-teman kurang lebih. Kemudian klik checklist. Oke. Dan sekarang posisikan lingkarannya ini tepat di tengah-tengah lembar kerja teman-teman. Gunakan move tool. Oke, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau di Photoshop kalian itu belum muncul garis ungu seperti itu, kalian bisa aktifkan dengan cara klik view, kemudian show, kemudian klik atau aktifkan checklist smart guides-nya. Oke. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, kita klik kanan bagian layer lingkaran tadi teman-teman, atau dengan nama ellipse 1 ini ya. Jadi di sini kita rubah dulu nama layernya. Double klik di sini. Kemudian rubah dengan nama lingkaran. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik kanan layar lingkaran ini. Kemudian rasterize layer. Oke teman-teman. Dan selanjutnya setelah seperti ini kita akan buka gambar yang akan kita jadikan ganci. Oke, di sini saya sudah siapkan gambar yang sudah ada di harddisk saya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan gambar dari internet, misalnya ambil dari Google atau Bing atau semacamnya, tentunya juga bisa teman-teman. Dengan cara di-download dulu, disimpan di harddisk, baru kemudian dibuka di aplikasi Adobe Photoshop-nya. Oke, sekarang kita langsung ambil di harddisk teman-teman. Oke, saya akan menggunakan foto yang ini untuk salah satu sisinya teman-teman, karena kan ini gancinya tadi itu 2 sisi. Jadi kita akan bisa menggunakan 2 foto. Jadi untuk salah satu sisinya, foto yang ini akan saya gunakan. Oke, klik tahan, kita buka di aplikasi Adobe Photoshop-nya. Oke, kita buka di lembar baru aja di sini. Oke, sekarang gunakan move tool. Kita tarik fotonya ke lembar kerja tadi teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman, di sini
kita atur opacity dari foto ini menjadi 50% dulu teman-teman. Oke. Seperti ini ya. Kemudian kita atur posisinya, atau juga kita bisa perbesar atau perkecil. Oke, kita perkecil di sini teman-teman agar fotonya terlihat pas di lingkaran yang kita buat tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian klik checklist. Kemudian kita perbesar lagi opacity-nya menjadi 100 lagi teman-teman. 100%. Enter. Oke, kemudian kita kembali ke layar lingkaran. Oke, klik layar lingkaran, kemudian kita gunakan Magic Wand Tool, klik tepat di tengah sini teman-teman. Oke, ada lingkaran ini ya. Jadi yang kita seleksi adalah layar lingkarannya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita balik ke layar 1 atau layar fotonya tadi. Kemudian kita klik select, klik inverse, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Oke, jadi gambarnya berbentuk lingkaran seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, di sini kalau kita coba tarik dulu ya. Di sini kita lihat ada kelebihan foto yang seperti itu ya. Oke, kita undo dulu. Oke, balik ke posisi semula. Nah teman-teman, jadi untuk membuang kelebihan gambar yang ada di sini teman-teman, itu kita harus gunakan crop tool. Oke, kemudian tekan double klik di bagian gambarnya atau di dalam lembar kerjanya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang gambarnya pas di bulatan aja, tidak ada kelebihannya lagi. Oke, jadi kita sudah punya satu foto teman-teman. Jadi kita harus buat dua foto untuk dijadikan satu ganci, karena gancinya dua sisi. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan buka gambar lagi atau buka foto berikutnya. Oke, saya gunakan foto yang ini. Sama seperti tadi caranya, klik tahan, tarik, buka di lembar baru, ada Photoshopnya di sini. Kemudian gunakan move tool, tarik ke lembar kerja edit tadi teman-teman. Lepaskan di sini. Kemudian kita perkecil opacity-nya menjadi 50%. Oke. Nah, kalau dirasa foto sebelumnya sedikit mengganggu teman-teman untuk mengatur ukurannya, di sini kita bisa hilangin dulu tanda mata foto yang pertama tadi. Oke. Nah, jadi kita fokus kepada foto yang kedua. Oke, klik layar foto yang kedua. Kita posisikan lagi seperti tadi, tepat di lingkarannya. Oke, seperti itu ya. Kita posisikan semenarik mungkin teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih. Bisa juga mengaturnya menggunakan tombol panah pada keyboard teman-teman. Oke, seperti ini cukup ya. Kemudian klik checklist. Oke, sekarang opacity-nya kita perbesar lagi menjadi 100. Enter. Dan selanjutnya kita balik ke layar lingkaran. Klik layar lingkaran, kita gunakan lagi Magic Wand Tool, klik lagi di tengah sini, kemudian klik gambar atau foto yang kedua tadi teman-teman, layar 2 ini ya. Kemudian klik select, kemudian klik inverse, kemudian tekan delete lagi. Oke, jadi gambarnya berbentuk lingkaran seperti itu. Dan selanjutnya kita hilangin lagi kelebihan foto yang ada di sini teman-teman. Gunakan crop tools, double klik di lembar kerjanya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk nanti mempermudah pemotongan, karena seperti kita lihat di sini ya. Ini fotonya bukan nggak bulat teman-teman, tapi tadi karena ada warna yang kontras dengan warna putih sepertinya ya. Oke, seperti itu. Karena fotonya ada sedikit bagian yang terlihat putih di sini teman-teman ya, jadi terlihat seperti tidak bulat. Nah, jadi di sini kita bisa sedikit atur nanti di lembar cetaknya teman-teman. Jadi kita buat semacam stroke atau garis bantu untuk mempermudah kita memotongnya. Oke. Oke, setelah seperti ini teman-teman, selanjutnya kita aktifkan dulu tanda mata yang foto pertama tadi atau layar 1. Sini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan buat lembar kerja baru lagi teman-teman. Tapi sebelumnya kita keluarin dulu dua gambar tadi ya. Oke. Oke, selanjutnya kita buat lembar kerja baru untuk menjadi lembar cetak teman-teman. Klik file, kemudian klik new. Oke, lembar cetaknya di sini saya akan menggunakan kertas dengan ukuran A4 teman-teman. Jadi kita gunakan ukuran A4 ya.
Itu width-nya 210 dengan satuan millimeter, height-nya 297 dengan satuan millimeter. Resolution-nya tentunya harus menyesuaikan dengan resolusi yang kita buat untuk lembar edit tadi teman-teman, yaitu 300 pixel per inch. Color modenya pun sama, kita sesuaikan juga dengan lembar edit tadi, RGB color dengan 16 bit. Kemudian klik create. Oke, setelah lembar cetaknya jadi seperti ini teman-teman, kita balik ke lembar edit tadi. Kita blok dua gambar yang sudah kita jadikan bulat ini. Oke, gunakan move tool. Kita tarik ke lembar cetak seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, di sini selanjutnya kita akan buat sedikit garis bantu ya, untuk agar nanti pas mencetak itu enggak kepotong teman-teman, enggak keluar dari area cetak printernya. Oke, kita buat bagian atas, kita zoom in dulu teman-teman. Oke, zoom in itu Ctrl plus pada keyboard, dan zoom out itu Ctrl min pada keyboard. Oke, seperti ini. Kita buat 0,50 aja teman-teman ya. Ini agar kita memposisikan gambarnya aman, agar bisa tercetak dengan baik, tidak kepotong teman-teman. Oke, kemudian untuk yang dari sampingnya juga 0,50. Oke. Nah, karena kita hanya mencetak dua foto aja teman-teman, jadi kita cukup mungkin buat garis bantu di sini aja. Oke. Oke, setelah seperti ini kita posisikan jadi fotonya di area yang aman ya, di area garis bantu ini. Oke, setelah seperti ini kita klik salah satu layer, kita klik layer 2 aja teman-teman. Kita tarik fotonya ke sebelah sini. Oke, kita zoom sedikit. Kita kasih jarak sedikit ya, kira-kira 0,7 aja seperti ini ya. Oke. Setelah seperti ini, kemudian kita blok lagi kedua gambar ini, layer 2 dan layer 1. Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, klik layer 2, kemudian klik layer 1. Kemudian kita klik create a new group. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, barulah di sini kita akan buat garis bantu. Double klik grup 1 ini teman-teman. Kemudian klik stroke. Oke, kita posisikan size-nya di angka 1 aja teman-teman. Kemudian position-nya outside. Oke. Blend modenya normal, opacity-nya 100%. Fill tipenya color, dan kita pilih warnanya warna hitam teman-teman. Oke. Kemudian klik OK. Oke. Sini kalau kita lihat sudah ada garis bantu teman-teman. Nah, jadi ini tadi bentuk gambarnya bulat sempurna seperti ini ya. Oke. Oke, kita posisikan lagi. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini nanti teman-teman, garis bantunya bisa ngebantu kita untuk memotong fotonya dengan lebih mudah tentunya. Oke. Baiklah, setelah seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nah di ukuran kertas A4, kalau kita cuma cetak atau buat satu ganci aja, itu ternyata masih banyak banget kosongnya teman-teman. Nah, di sini informasi untuk teman-teman, kalau kita buat semuanya teman-teman, kalau kita isi semuanya ini dengan gambar yang siap dijadikan ganci seperti ini, satu lembar kertas A4 seperti ini teman-teman, itu bisa dapat sebanyak 14 ganci, karena bisa mendapatkan sebanyak 28 foto atau gambar yang bulat seperti ini. Oke. Nah, di tutorial kali ini kita buat satu ganci aja dulu teman-teman. Jadi kita belajar dasarnya dulu aja ya. Mungkin di next kesempatan kita akan bahas vlog atau tutorial yang ngebahas tentang cara cetak di keseluruhan lembar kerja ini teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat kan mungkin agak sedikit kita atur untuk kecerahan gambarnya. Di sini mungkin kalau dicetak, karena gambar yang ini agak sedikit lebih gelap, yang bagian sini ya, itu mungkin kalau dicetak agak gelap teman-teman. Jadi di sini kita bisa atur kecerahannya, klik kanan, kemudian klik layer 1, kemudian kita atur kecerahan gambarnya, klik image, adjustment, brightness atau kontras.
Oke, di sini mungkin kita buat brightness-nya 25 teman-teman, atau mungkin di 35 aja ya. Oke. Oke, saya rasa cukup brightness aja kita atur, kita agak cerahkan ya. Jadi itu sesuai kreativitas teman-teman aja ya, sesuaikan aja. Biasanya kalau pakai tinta original, kalau kita cerahkan nanti hasilnya bisa lebih maksimal teman-teman. Oke, untuk gambar yang ini kalau saya lihat sudah cukup cerah, tapi boleh kita tambah lagi dengan cara yang sama. Jadi klik kanan layer 2 gambar yang ini, kemudian klik image, adjustment, brightness atau kontras. Di sini mungkin kita tambahkan 25 aja teman-teman. Kemudian klik OK. Oke, setelah seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita siap untuk mencetak. Itu artinya selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan settingan pencetakan. Oke teman-teman, nah untuk mencetak sekarang kita klik file, kemudian klik print, kemudian kita pilih pada bagian printer setup, bagian printer. Di sini saya pilih printer Epson L1110 teman-teman untuk mencetak. Oke, kemudian copiesnya satu aja, kita akan cetak selembar aja. Kemudian klik print settings. Oke, pada option main, document size itu ukuran A4 sesuai dengan lembar cetaknya tadi. Orientationnya portrait, paper tipenya di sini teman-teman. Kita pilih Epson Photo Quality Inkjet karena teman-teman di sini saya akan menggunakan kertas glossy photo print ya untuk mencetak gambar gancinya ini. Oke, menurut saya ini sesuai dengan kertas tersebut. Kemudian quality yang standar, colornya tetap color. Oke, kemudian ke more options. Oke, di more options sepertinya nggak ada yang kita rubah teman-teman. Kemudian langsung aja klik OK. Jadi teman-teman di sini kalau kita lihat gambarnya pas banget di area cetak. Jadi teman-teman harus pastikan jangan sampai gambarnya itu keluar dari area cetak karena itu bisa kepotong atau hanya tercetak sebagian atau ada sebagian yang nggak kecetak teman-teman. Oke, kalau gambar yang ini sudah kita setting tadi. Jadi pas banget di area cetak. Oke. Nah, jadi tidak ada yang kita rubah-rubah lagi di sini teman-teman. Sekarang kita siapkan kertas dan printernya seperti ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan siapkan kertas dan juga printernya. Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan kertas profesional glossy photo paper dari ePrint teman-teman. Jadi dengan ketebalan 230 GSM dan di ukuran A4 ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita ambil kertasnya. Oke, kertasnya glossy ya, glossy photo paper ePrint. Oke, sekarang kita letakkan kertasnya di tempat kertas pada printer. Oke, posisikan. Kemudian teman-teman di sini printernya juga sudah menyala teman-teman. Itu artinya kita siap mencetak. Baiklah teman-teman, kertas dan printernya sudah kita siapkan. Itu artinya kita siap menjalankan perintah pencetakan. Langsung aja klik print. Baiklah teman-teman semua, kita sudah selesai mencetak gambar untuk diletakkan atau dimasukkan ke dalam ganci akriliknya. Itu artinya kita akan segera ke tahapan berikutnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita ke tahapan pemotongan teman-teman. Jadi kita akan potong mengikuti bentuk lingkaran dari gambar ini teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, satu lagi. Oke teman-teman, kedua gambar ini sudah kita potong, kedua foto maksudnya teman-teman. Jadi selanjutnya kita siap untuk input atau masukkan ke ganci akriliknya. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan masukkan foto yang sudah kita potong bulat seperti ini tadi ke dalam ganci akriliknya teman-teman. Jadi ini ganci akriliknya sudah kita buka penutupnya. Untuk cara membuka penutupnya, teman-teman bisa lihat pada cara di awal tadi tentunya. Oke, sekarang kita mulai masukkan foto yang ini teman-teman. Oke, kita pastikan fotonya masuk dengan posisi yang baik atau rapi teman-teman. Kemudian kita pasang penutupnya. Nah, kalau di sini teman-teman, di sini kalau kita lihat untuk bagian penutupnya itu teman-teman, itu ada bagian yang besar seperti ini di sebelah sininya, dan ini ada bagian yang agak sedikit mengecil. Nah, yang masuk ke bagian dalam itu adalah bagian yang besar teman-teman. Di sini tujuannya agar nanti pas dipasang itu penutupnya itu tidak bisa diputar-putar teman-teman, alias bisa kencang banget. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ini nggak mutar-mutar ya, ini jadinya kencang banget. Oke, lanjut kita lakukan cara yang sama untuk foto yang satunya lagi. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini bagian ganci yang besarnya, yang bagian sini ya, bagian penutup yang besarnya ini, dan ini bagian yang agak sedikit mengecil teman-teman. Jadi kita pasang seperti ini. Oke, jadi ini bisa kencang banget ya. Nah, jadi ini sudah terpasang dengan baik teman-teman. Jadi kurang lebih untuk membuat ganci akrilik custom bentuk bulat seperti ini dengan dua sisi teman-teman, itu seperti itulah caranya dan gampang banget, tentunya teman-teman pasti bisa. Oke. Oke teman-teman semua, jadi itulah tadi bagaimana cara membuat gantungan kunci akrilik custom dengan bentuk bulat seperti ini. Oke, untuk teman-teman yang mau beli gantungan kunci akrilik kosongannya, kalian bisa cek deskripsi video ini. Saya sertakan linknya untuk membeli atau tempat membeli yang menurut saya cukup recommended karena gantungan kunci akrilik kosongannya bagus teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang udah jual gantungan kunci akrilik kosongannya, karena dengan kalian menjual, kami pegiat percetakan bisa menambah fitur di percetakan kami untuk menjual gantungan kunci akrilik custom seperti ini, tentunya tanpa alat khusus akrilik, dan itu jadi simple banget ya. Jadi cuma modal kertas foto seperti tadi teman-teman, juga menggunakan printer inkjet biasa juga. Yang saya gunakan adalah Epson L1110 dengan tinta originalnya juga, karena ini cukup terjamin juga ya keamanan foto yang ada di dalam ganci akriliknya, karena itu rapat banget teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi ya, penutupnya itu rapat banget. Saya rasa cukup baik juga untuk outdoor, bahkan mungkin bisa nggak kena air itu. Mungkin di next kesempatan kita akan uji coba ya gantungan kunci ini anti air atau enggak teman-teman, kalau menggunakan tinta original biasa seperti tadi. Oke. Jadi cukup menarik juga idenya, mungkin di next video kita akan bahas hal tersebut. Baik teman-teman, dan juga tadi kita cuma menggunakan gunting seperti itu tadi. Jadi tentunya semua pasti bisa membuat gantungan kunci akrilik seperti ini. Baik teman-teman yang mau digunakan untuk kebutuhan pribadinya atau juga, tapi saya harapkan untuk kebutuhan usaha ya teman-teman, karena ini bisa menghasilkan cuan teman-teman. Oke teman-teman semua,
Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video seperti ini. Dan tentunya terima kasih yang teramat dalam saya ucapkan kepada teman-teman yang udah selalu setia ngedukung WE Channel dengan cara subscribe. Nah teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe, yuk dukung kami dengan cara klik subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, agar kita akan bisa sama-sama ngembangin channel ini untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, agar teman-teman kita bisa sama-sama terus sharing-sharing membahas tentang percetakan dan berbagai tutorial, dan juga saya bisa terus sharing-sharing tentang pengalaman pribadi saya tentunya terkait dengan apapun itu. Yang tentunya insya Allah bermanfaat teman-teman. Dan aktifkan akun loncengnya juga teman-teman, karena ini penting banget agar kalian bisa dapetin notifikasi video terbaru dari kami yang insya Allah tentunya ada manfaatnya. Dan jangan lupa juga klik like bagi kalian yang suka dengan video seperti ini. Jangan lupa klik share, yuk bagikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk cantumkan pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan di kolom komentar, atau mungkin apresiasi teman-teman juga bisa dicantumkan di kolom komentar. Tentunya saya juga terbuka atas kritik dan saran yang bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Jadi langsung cantumin aja di kolom komentar. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin saya bisa jawab, saya akan jawab sendiri. Kalau saya nggak bisa, mungkin akan ada teman-teman lain yang bisa jawab pertanyaan dari teman-teman di forum WE Channel ini. Oke teman-teman semua, akhir kata, saya Muhammad Wahyu Pratama harus undur diri dari hadapan kalian semua. Sampai jumpa di next video teman-teman. Dan sebelum saya undur diri, salam semangat, sehat dan bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.